ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, biar supaya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Siapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh baik Tuhan. Segala pujian, segala pujian hanya bagimu. Terima kasih. Dalam hidupku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku,
Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu
Tuhanku di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersekutu di dalam doa. Adalah yang terbaik ada di dalam rumah-Mu Tuhan, dan bertemu dengan Engkau adalah sesuatu bahwa mulutku tidaklah cukup untuk mengucap syukur, dan Engkau menilik sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu? Dan hari ini kami umat-Mu beserta pelayan-pelayan-Mu, hati kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kuasa-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu. Engkau angkat kami dari kematian menjadi suatu kehidupan yang kekal. Engkau lengkapi dengan mahkota dan kemuliaan. Dan hari ini Tuhan, Engkau hadapkan kami dalam suatu ibadah, yang kudus, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ini adalah kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami percaya Tuhan, bertemu dengan Engkau adalah sesuatu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, bukan sebab kuat dan gagah kami, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau ingin bertemu dengan kami, padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau. Kami datang membawa segala kekhawatiran, persoalan dan permasalahan kami. Terkadang itu begitu sukar, begitu sulit. Air mata pun tumpah karena kesedihan, karena begitu berat. Tetapi bagimu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa. Engkau kenal kami secara pribadi. Engkau memanggil nama kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Hari ini adalah hari perkenanan itu Tuhan. Biar kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menghiburkan, firman yang menyembuhkan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kembali kita beribadah, kita bersuka cita bersama-sama karena Tuhan memelihara kita, menyertai kita. Dan kalau ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus, berarti 1 bulan lagi Tuhan memelihara kehidupan kita. Banyak persoalan, banyak masalah, rasanya begitu berat, bukan? Tetapi pada akhirnya Tuhan tolong juga. Karena kalau kita masih ada, ini semua adalah bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan baca
Kejadian pasal 28 mulai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang kita baca adalah suatu penggalan kisah seorang yang bernama Yakub. Yakub sedang lari dari rumah. Yakub punya kakak namanya Esau. Esau itu marah karena ditipu. Ya, gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita udah tahu kisahnya, tapi ya harus kita baca lagi supaya kita dicas, di-refresh lagi ya. Nah, Yakub ini dalam pelariannya sebenarnya nih ya, Yakub itu ketakutan. Kenapa ketakutan? Sebab kakaknya itu ya, itu biasa berburu. Ya, berburu rusa dan lain-lain, dipanah, ditombak tuh nggak meleset gitu. Sebab sering bawa pulang buruannya. Dan kakaknya itu berbulu tinggi kekar. Kalau si Yakub, dia itu anak mamah, ya, anak rumahan. Anak rumahan itu di rumah aja, ya, anak mak gitu ya. Di sini ada nggak yang anak mak? Ya, anak mak. Ntar nih dimasakin, gitu ya. Anak laki, ya, tapi ternyata dia harus melarikan diri. Jadi kebayang ya, dia nggak tahu dunia luar, banyak kejahatan, binatang-binatang buas saat itu kan. Jadi dia tuh takut dan dia mesti lari ke suatu negeri yang jauh, ke saudaranya sana. Nah, di tengah jalan mesti bermalam gitu. Nah, di dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan takut, di dalam keadaan bingung, ngeri gitu ya. Lalu cuma ada satu yang dia punya, karena ayah dan ibunya selalu ngajarin bahwa berharaplah kepada Allah, kepada Tuhan alam semesta yang maha kuasa, Allah nenek moyangmu, Allah yang mengasihi, dan dia satu-satunya cuma memiliki itu. Sehingga akhirnya dia bernasar. Nasar apa ya? Kaul, tahu ya kaul ya? Dia bernasar. Nasarnya yang tadi kita baca tuh, ya. Ya Tuhan, kalau Engkau memberikan aku makanan, memberikan aku pakaian untuk kupakai, maksud sandang pangan cukup gitu ya. Dan sampai aku kembali ke rumah bapakku. Sebab dalam pikiran dia nggak mungkin bisa kembali. Dia tombak kali sama kakaknya gitu ya. Kalau sampai aku bisa kembali katanya dengan selamat gitu ya, maka Engkau akan jadi Allahku. Gitu kan? Dan tempat ini nih yang sekarang aku tempati akan aku jadikan rumah Tuhan. Wih, mantap ya. Dan juga dikatakan aku akan membawa persembahanku, setiap apa yang ku berkati 1/10 aku akan bawa ke rumah Tuhan. Dia kaul gitu ya. Tuhan dengar gak tuh? Dengar lah, kan kita sudah tahu kisahnya. Lalu Yakub dalam perjalanan hidupnya selamat ya, selamat dalam penyertaan Tuhan. Jadi seperti itu.
Banyak kok contoh-contoh dalam firman Tuhan. Siapa lagi? Yunus itu bandel tuh, hamba Tuhan bandel. Disuruh ke Niniwe, dia ke Tarsis, ya, nggak usah diuraikan ya. Dia ke Tarsis, lalu Tuhan mengirimkan ikan gede, ditelen, ya. Untung nggak dikunyah ya. Kalau dikunyah dulu hancur tuh si Yunus. Ditelen. Ya, pada hari yang ketiga, lalu Yunus berdoa dan dia bernazar. Ya, nanti Bapak Ibu saudara-saudara bisa baca sendiri ya. Dia bernazar. Waktu dia bernazar, lalu Tuhan dengar, lalu Tuhan bikin itu ikan perutnya mules. ya emang Tuhan itu nggak pernah kehabisan cara, namanya juga Tuhan. Ya, dia bikin tuh ikan mules. Ya, waktu tuh ikan mules ya, kagak sembarangan. Tuh ikan disuruh ke pinggir. Tuh ikan gede kan nggak mungkin ada di pinggir. Ikan gede itu ada di lautan yang luas, yang dalam gitu. Lalu dia suruh tuh ikan ke pinggir, lalu itu ikan muntah gitu ya. Keluarlah si Yunus. Dah, balik lagi kepada Yakub. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, keadaan bisa saja ya, keadaan tertekan, keadaan apa sih namanya, banyak masalah gitu, pokoknya mengkhawatirkan, bisa terjadi. Nggak ada salahnya tuh ya kalau engkau berdoa masih juga gentar, ya boleh juga engkau bernazar, nggak ada salahnya, tapi harus kau tepati ya. Nah, contohnya si Yakub ini, dia bernazar dan Tuhan mendengar. Nah, inilah karakter yang disukai oleh Tuhan. Jadi kalau kepepet, lagi susah, lagi sedih, lagi putus asa, jangan lari kepada yang lain. Ya, kan dunia kan banyak tawaran-tawarannya toh, yang instan. Di sono ada kemudahan, syaratnya ringan, kesono aja nanti dalam waktu 3 hari, begitu. Nah, yang seperti itu bisa membuat iman jadi goyah. Tetapi tidak demikian dengan Yakub. Ya, dia tetap berharap kepada Tuhan, dia berdoa, dia bernazar. Nah, inilah karakter yang disukai oleh Tuhan. Oke, kita akan bahas ya, kira-kira apa sih bedanya si Yakub dengan manusia yang lain. Gitu ya. Yang pertama, menurut saya ya, Tuhan itu sangat suka sama si Yakub, karena itu hatinya selalu mengucap syukur. Nggak mungkin dia nggak mengucap syukur dalam keadaan terjepit kepepet. Ya, dia akan lari kepada yang lain. Dia akan lari kepada penolong-penolong yang lain, tapi dia tetap kepada Allah. Hatinya bersyukur. Aku bersyukur hari ini masih selamat. Oleh sebab itu Tuhan, teruslah tolong aku, misalnya begitu ya. Nah, si Yakub ini adalah hati yang selalu bersyukur. Kenapa begitu? Sebab Rasul Paulus bilang, jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, gitu ya, dalam 1 Tesalonika toh, nggak usah dibaca ya, supaya tidak terlalu panjang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Yesus, gitu ya, dalam Kristus Yesus. Jadi hatinya si Yakub juga begitu. Jadi pas seperti apa yang ditulis oleh Bapak Rasul Paulus. Bisa kita begitu belajar ya. Kalau masalah pasti ada. Kalau nggak masalah nggak usah diceritain lah, pinteran kalian. Ya, kalau lagi keberkatan bagaimana Pak Pendeta? Ya elah, itu mah nggak usah diceritain. Ya, yang diceritain ini kalau lagi yang susah nih, kan biasa begitu. Kalau susah Pak Pendeta doain. Gitu ya. Nah, jadi
si Yakub ini adalah hati yang selalu mengucap syukur. Banyak kok contoh-contoh ya di dalam firman Tuhan nih ya. Ketika Paulus dan Silas di penjara, ingat masih? Apa perlu dibaca? Nggak usah ya. Paulus dan Silas di penjara, diborgol, diikat, dirantai gitu ya. Nah di penjara itu kagak marah-marah dia. Wah dasar nih, di mana nih apa tuh hukum katanya ke atas tumpul, ke bawah tajam dan lain-lain. Enggak begitu ya. Nasib Paulus dan Silas itu diceritakan oleh firman Tuhan. Waktu di penjara pun dia memuji Tuhan dan berdoa. Sampai didengar sama sel yang sebelahnya. Sampai didengar yang sebelahnya ikut bersuka cita. Yang di sebelah kita men, itu mah dia ini kok nyanyi-nyanyi bro. Orang dia besok mau diadilin, dia malah nyanyi-nyanyi bro. Gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Di situ Tuhan melakukan mukjizat. Hati, melalui hati yang mengucap syukur, itu seakan-akan menarik kuasa Allah untuk melakukan mukjizat besar. Jadi jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat stres, senio, bahasa mana tuh? Jangan cepat-cepat menggerutu. Ingat ya, kita punya Tuhan. Imanmu itu sumber kekuatan. Sebab melalui hati yang mengucap syukur, Paulus dan Silas tuh lalu terjadilah gitu ya. Rantainya pada copot sendiri, pintu-pintu pada terbuka. Waduh, bisa gempar tuh. Jadi izinkan Tuhan melakukan hal yang besar dalam hidupmu ketika engkau tetap beriman, ketika engkau tetap percaya. Oke, kita lanjutkan. Apalagi sih kira-kira kalau kita mau renungkan tentang seorang pemuda yang bernama Yakub. Dia masih pemuda loh, orang belum menikah dia. Kalau tadi menurut saya hatinya itu selalu mengucap syukur. Sebab masih sempat berdoa, masih sempat memohon, bahkan dia bernasar lagi kaul ya. Nah yang kedua ya, hatinya si Yakub seperti yang Tuhan inginkan, yaitu hati yang taat, hati yang setia, hati yang taat. Di dalam Filipi, Rasul Paulus melukiskan tentang ketaatan Yesus. Yesus itu dan seterusnya bahkan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Itu contohnya adalah Yesus. Kalau saudara gimana? Halo? Saya mau taat Pak Pendeta. Baguslah. Taat itu setia, saudaranya taat, ya. Saya mah setia, iya. Bapak itu setia kepada kita, dia mengasihi sampai kita itu nyaman gitu. Walaupun banyak masalah, dia memberikan ketentraman. Itu Allah kepada kita yang percaya, yang beriman. Kayak saudara, suami, kau suami, apakah istrimu merasa nyaman ada bersama dengan engkau? Tahu deh, nah itu harus dipertanyakan. Engkau sebagai suami, kepala rumah tangga, kau harus buat istrimu itu merasa nyaman, dia merasa tentram. Anak-anakmu juga memiliki engkau sebagai ayahnya, dia merasa engkau adalah pegangan selain Tuhan tentunya ya. Jadi seperti itu juga sama. Kita kepada Tuhan membuat kita itu nyaman bersama dengan Tuhan.
dan selalu taat, setia gitu. Jangan sampai apa sih itu istilahnya orang dunia bilang, waktu masih berjaya gitu ya, pas udah tidak berjaya lalu ditendang. Saya nggak tahu deh, saudara yang lebih tahu deh tuh istilah-istilah gitu. Kita tidak, ya kita tetap taat, tetap setia, seperti Tuhan juga setia. Dan karakter ini ada nih sama Yakub, dia setia dalam perjalanannya gitu ya, sampai dia ke tempat mertuanya dibohongin gitu ya, dia udah tetap aja setia sampai akhirnya dia terima semuanya kebaikan Tuhan. Nah yang terakhir, yang ketiga, ya sebenarnya banyak ya, karena kita mau perjamuan kudus ya, kita ringkesin aja. Apalagi kira-kira karakter si Yakub atau karakter yang disukai oleh Allah. Yang berikutnya menurut saya itu tekun. Dia itu tekun ya. Saudara masih ingat ketika mertuanya bilang, oke, kau gembala domba, bagi hasil deh gitu ya. Si mertuanya bilang, yang burik-burik itu buat kamu ya, kalau yang putih yang polos itu buat aku. Yang lahir burik itu jarang tahu. Iya, jarang. Tapi dia tetap tekun. Si Yakub, dia berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan kabulkan ya. Itu domba waktu dia mau kawin, dia ngelihat batang pohon jarak gitu ya, yang burik-burik gitu. Bisa aja tuh, emang Tuhan gak pernah kehabisan cara sih ya. Lalu diberkatilah Yakub. Jadi hal lain adalah dia itu tekun dalam ibadah, tekun dalam pekerjaan, tekun dalam sekolah yang masih sekolah, tekun dalam menjalani tugas-tugas yang dipercayakan. Itu semua namanya tekun. Beribadah juga tekun. Kayaknya begini-begini aja nih Pak Pendeta, udah bertahun-tahun, udah keluar masuk nih, gereja tuh pintunya sampai engselnya mau copot. Gitu ya. Enggak, di sini enggak ada. Tetap tekun. Apapun yang terjadi, tetap tekun, tetap taat. Kita baca satu ayat. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ketekunan yang Rasul Paulus bilang, ada sesuatu, yaitu keselamatanmu harus kau kerjakan dengan tekun. Artinya sehari demi sehari kau jalani, engkau pertahankan keselamatan itu, baik ketika aku masih ada ataupun ketika aku tidak ada. Kau jalani keselamatan itu bersama dengan Tuhan, baik ketika ada teman-temanmu atau ada pendetamu, atau enggak ada yang lain, enggak ada siapapun, tapi engkau tahu Tuhan itu ngelihat. Jadi engkau jalani, engkau kerjakan dengan tekun. Ketekunan itu tiap hari tahu, tiap hari, tiap saat gitu ya. Enggak bisa sekali selamat langsung selamanya selamat, kagak bisa begitu. Ya jadi kagak seperti orang, emang ada tuh vitamin gitu sekali makan untuk 5 tahun gitu, nggak bisa begitu gitu ya. Atau obat, sekali minum obat 10 tahun selamanya sehat, nggak bisa. Jadi mungkin keselamatan juga seperti kayak gitu. Jadi harus tekun kau kerjakan keselamatan itu
sampai saatnya nggak tahu kapan Tuhan datang, atau Tuhan jemput kita secara pribadi, atau datang menurut yang kemarin rame itu yang katanya rapture begitu. Terserah bagaimana Tuhan maunya, tapi kita tetap tekun dalam keselamatan kita, karena Yesus sudah berkorban agar kita menjadi selamat. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah juga mempersiapkan ya, petugas-petugas perjamuan kudus, pemain musik, singer, song leader bisa bersiap-siap. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya zaman segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Segenap hidupku, dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidup kita. Hidupku, Dan beri damai di hatiku. damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, kami umat-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, dan di hadapan kami adalah roti dan anggur. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi Engkau yang membuat kami jadi layak, karena Engkau sudah memulihkan kami menjadi baru. Kami pohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan. Kau turunkan berkat-Mu sehingga apa yang kami makan, roti itu menjadi kesembuhan buat kami, dan anggur itu adalah darah-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami dan membuat kami menjadi baru di dalam Engkau, dan kami menikmati setiap janji yang Engkau berikan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti dan dia percaya, maka jadi sembuh, karena firman-Mu berkata, bilur-bilurku menyembuhkan engkau. Demikian juga Engkau turunkan berkat atas anggur ini,
sehingga siapapun kami yang minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka darah-Mu mengalir dalam kehidupan kami, mengampuni, membuat kami jadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah, dia jamah senang hidup, kami damai di hatiku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus menjamah kita. Iya Tuhan. Damai di hatiku, dan semua berubah ketika Tuhan Yesus menjamah. Saudara pegang roti di tangan kananmu, dan juga saudara-saudara jemaat ibadah online bisa bersama-sama juga menikmati perjamuan kudus. Dan roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Kita tidak mensakralkannya kayak jimat begitu, tidak. Tetapi apabila engkau makan dan kau percaya dalam nama Yesus, ketika kau makan dan mujizat terjadi lalu sembuh. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makan untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kau pegang cawan, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Dan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan Kristus mati untuk menebus dosa kita. Kau pegang cawan, kau angkat dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dan kita diampuni dalam nama Yesus. Ya zaman segenap hidupku Dan beri damai di hatiku. dan beri Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan ini adalah saatmu semua tak berubah dan aku tahu Yesus yang ku jadi baru. dengan percaya, dengan iman, Tuhan bisa menjamah kita. Ya Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin memulihkan kehidupan kami. Engkau jamah setiap kami, berikan kekuatan, berikan kemampuan, kuasa-Mu juga ditambahkan, agar kami selalu menang dan menang bersama dengan Engkau. Sampai dunia melihat bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kami, bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemaut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.